Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sa'adudin, mahasiswa Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi Angkatan 2017. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara menentukan interpolasi polinomial dengan menggunakan software Microsoft Word dan GeoGebra. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama tentu saja teman-teman harus memiliki aplikasi Microsoft Word dan GeoGebra itu sendiri. Sebelum lebih lanjut mengetahui cara menentukan interpolasi polinomial, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu interpolasi dan apa itu polinomial. Interpolasi sendiri adalah metode yang menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set data yang diketahui. Sedangkan polinomial atau suku banyak merupakan pernyataan matematika yang melibatkan jumlah perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan interpolasi polinomial. Yang pertama, dengan cara interpolasi selisih muka atau maju. Yang kedua, ada interpolasi selisih belakang atau mundur. Yang ketiga, ada interpolasi selisih tengah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang interpolasi selisih belakang, di mana rumus umum dari interpolasi selisih belakang yaitu Y sama dengan Y plus P dikali delta Y ditambah P dikali P plus 1 per 2 faktorial dikali delta Y kuadrat ditambah P dikali P plus 1 dikali P plus 2 per 3 faktorial dikali delta Y pangkat 3 sampai ke N dengan nilai P yaitu P sama dengan X min XN per H. Nah, agar lebih mempermudah teman-teman dalam memahami interpolasi selisih belakang, kita coba ke contoh soal. Misalkan, kita akan mengambil 4 digit terakhir pada angka 17510342 dengan nilai X dimulai dari 1 dan H sama dengan 1. Nah, dari permasalahan ini, yang dapat kita ketahui yaitu nilai 4 digit terakhir, yaitu 0342. Nah, di mana 0 sebagai YA dan 3 sebagai YB dan seterusnya. Nah, ada juga nilai X, yaitu dimulai dari 1, dan nilai H sama dengan 1. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel terlebih dahulu untuk mencari nilai-nilai yang dibutuhkan. Nah, nilai-nilai yang dibutuhkan di dalam tabel yaitu X, Y, delta Y kuadrat, dan delta Y pangkat 3. Nah, yang pertama itu kita harus mencari X-nya terlebih dahulu. X-nya itu berarti kan dimulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan nilai Y berarti dari nilai yang 4 digit terakhir itu. 0, 3, 4, 2. Nah, di sini untuk mencari nilai delta Y dan delta Y kuadrat dan delta Y pangkat 3. Caranya yaitu dengan mengurangi nilai yang paling bawah dari nilai Y ke nilai yang atasnya kayak gitu. Nah, perbedaan antara interpolasi selisih belakang dan interpolasi selisih muka atau selisih maju itu ada di penghitungan tabel, yaitu cara menghitungnya dan pada rumusnya kayak gitu. Nah, lanjut kita ke penjumlahannya. Pertama kita ke layout. Terus di sini ada formula. Nah, sebelum ke sana kita harus mengetahui dulu penggunaan Word ini sama seperti penggunaan Excel. Nah, hanya saja ketika kita menggunakan
untuk menghitung di Word itu harus di dalam tabel kayak gitu. Nah, kita umpamakan ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Nah, terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. Kita lanjut ke tadi layout. Nah, terus kita ambil di sini ada formula. Nah, di sini formulanya berarti tadi kan kita akan rumusnya itu mengurangi yang dari bawah ke yang atas. Yang pertama itu ada B5. B5 dikurangi dengan B4. Nah, di sini hasilnya negatif 2. Nah, sampai seterusnya. Kita sampai selesai. Itu B4 dikurangi B3. B3 dikurangi B2. Nah, selanjutnya itu ada delta Y kuadrat. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Kita ke layout, terus formula. Berarti kalau tadi kan B, sekarang berarti ke C. C 4 dikurangi C3. Sama dengan negatif 3. Selanjutnya itu ada C3 dikurangi C2. C3 dikurangi C2. Nah, untuk delta Y pangkat 3 sama seperti yang tadi. Yaitu kita klik kolomnya di bawah, ke layout, ke formula. Nah, di sini berarti kan tadi C, berarti sekarang ke D. D3 dikurangi D2. Nah, ketika data atau nilai-nilai yang kita butuhkan sudah didapat, kita langsung substitusi ke rumus kayak gitu. Nah, sebelum itu kita harus mencari nilai P terlebih dahulu. Nah, mencari nilai P yaitu dengan cara X dikurangi XN per H. Nah, berarti X-nya itu kan, kita mulai dari sini ya. Perbedaan antara selisih muka dan selisih belakang yaitu cara pengambilan angka-angkanya dari tabel. Kalau selisih belakang itu dimulai dari bawah. Kalau selisih muka atau selisih depan itu atau selisih maju itu dimulai dari atas kayak gitu. Berarti di sini P sama dengan 4 dikurangi X dikurangi X per hanya berapa tadi? Hanya itu 1. Nah, kita sudah dapat ini. Nah, berarti nilai P sama dengan 4 min X. Nah, ini nilai P-nya. Setelah kita dapat nilai P-nya, kita substitusikan ke rumus yang tadi, yaitu interpolasi selisih belakang. Nah, ini rumusnya kita substitusikan. Nah, di sini yang dapat kita substitusikan yaitu pertama
nilai-nilai dari yang sini. Nah, Y-nya itu kita ambil berarti di sini 2. 2 ditambah P. Nah, nilai P itu berarti berapa? 4 min X. Nah, kita nilai P-nya kita ganti dengan 4 min X. Sedangkan delta Y-nya yaitu delta Y-nya berarti kita ambil yang paling bawahnya, berarti negatif 2. Kita kurungin. Nah, negatif 2. Terus juga sama. Nilai P yang ini kita ganti dengan 4 min X. Begitupun nilai P yang di dalamnya. Nah, selanjutnya itu delta Y kuadrat, yaitu negatif 3. Negatif 3. Nah, selanjutnya masih ada kan nilai yang perlu dicari, yaitu nilai P yang ini. Kita ganti P-nya menjadi 4 min X. Nah, terus kita mencari delta Y pangkat 3. Delta Y pangkat 3-nya negatif 1. Negatif 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan dan disubstitusi ke dalam rumus interpolasi selisih belakang, kita akan mendapatkan fungsi seperti ini. Nah, dikarenakan Microsoft Word masih belum bisa mengoperasikan atau menyelesaikan fungsi seperti ini, kita perlu berbantuan aplikasi yang lain. Nah, di sini kita akan menggunakan GeoGebra. Kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra itu sendiri. Nah, sebelum lebih lanjut, teman-teman harus merubah pengaturan dari GeoGebra ini menjadi mode cache. Nah, di sini kita ganti menjadi cache. Nah, setelah kita ganti, teman-teman bisa mengcopy fungsi yang sudah kita dapatkan di Word yang tadi kayak gitu. Nah, kita tinggal copy paste di dalam sini. Kita tinggal copy paste yang dari fungsi yang kita dapatkan di Word. Kita paste. Nah, ini adalah fungsi yang kita dapatkan di Word. Tinggal kita enter untuk mendapatkan hasilnya kayak gitu. Nah, setelah di enter, kita dapatkan hasilnya. 1/6 X pangkat 3. Nah, dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini adalah hasil dari fungsi yang sudah kita dapatkan. Nah, ketika teman-teman ingin melihat grafiknya, ataupun bagaimana nih gambar dari fungsi ini kayak gitu. Nah, kita tinggal klik, kita centang di sini. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan grafiknya. Nah, grafik dari fungsi ini sendiri yaitu seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari fungsi itu. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Bila ada saran atau komentar, teman-teman bisa klik kolom komentar. Dan ada masukan, boleh juga di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.